Siapa sosok yang disebut KPK diduga berupaya menghilangkan bukti merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian? Siapa yang paling bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan wewenang di kasus Kementan yang diusut KPK? Dan mengapa KPK belum juga mengumumkan tersangka setelah mendapati sejumlah bukti di rumah dinas Mentan hingga kantor Kementan? Kita bahas bersama Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, dan juga sudah ada Almas Galia Putri, peneliti ICW. Selamat malam Pak Saud, Mbak Almas. Selamat malam. Malam, Mbak Fiska. Selamat malam, saya ke Pak Saud dulu. Kalau lihat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, ini kan sudah ada penggeledahan dilakukan, sudah bahkan naik juga statusnya ke penyidikan, tapi yang jadi pertanyaan sampai sekarang tidak diumumkan saja tersangkanya. Apa yang Pak Saud amati dari ini? Ya, dimulai penyelidikan saja, jangankan penyidikan ya, di penyelidikan saja kalau saya selalu mengatakan pakai bahasa saya, by name, by address, by pasal, jelas ya. Sudah spesifik gitu ya Pak ya? Ya, udah spesifik, penyelidikan aja udah begitu, apalagi kemudian masuk ke penyidikan. Nah, persoalan kembali kan ini penyidik kan mereka sangat independen. Kapan dia nahan, kapan dia mulai menahan atau tidak, terus kemudian penggeledahan dan seterusnya sesuai dengan KUHAP itu kan diatur semuanya. Cuman yang menarik adalah kalau kita bicara manajemennya, jadi kan manajemennya jadi inefisien, jadi noisy gitu loh. Jadi kalau kita bicara KUHAP, ya sebaiknya modelnya memang bisa jadi tidak ditahan, tapi disebutkan siapanya orangnya. Ya. Kalau dulu kan kalau kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya kan, Ya. walaupun itu sebenarnya tidak menahan itu punya resiko. Nah ini buktinya kan kemarin jadi noise, ada upaya penghilangan dan seterusnya. Ya. Yang paling baik sebenarnya begitu disebutkan karena ini kan extraordinary crime. Jadi harus extraordinary effort. Ketika itu sudah diumumkan sebaiknya memang menjadi akan lebih efisien efektif kalau dilakukan penahanan dan seterusnya. Apalagi ini tidak menyebutnya namanya, tapi kan nggak mungkin ya. Ya. Masa rumah ini digeledah saya nggak TSK, nggak mungkin juga gitu. Tapi akhirnya kan, tapi pertanyaannya adalah, oke, mungkin ada pembenaran ini strategi, ya kita terima strategi itu. Tetapi strategi yang terbaik itu kan ada alternatif-alternatif. Ya. Yang baik ya memang bisa saja style berbeda, tapi KUHAP tetap berjalan. Cuman sekali lagi saya mengindikasikan akhirnya kan ini meluas kemana-mana. Atau memang ada kaitan tidak confidence untuk menentukan, atau saya nggak ngerti alasannya apa. Kira-kira gitu Mbak. Apa juga terkait dengan jabatan politis di Kementerian Pertanian? Karena yang jadi pertanyaan ini juga kan apakah ada Menteri Pertanian yang terkait atau tidak begitu Pak Saud, sehingga KPK seakan hati-hati. Bisa dilepaskan atau tidak hal ini dari proses hukum yang berlangsung? Ya nggak juga, kan itu nanti hukum kan di depan orang harus sama semua. Dan ini kan bukan pertama kali kita melakukan penindakan terhadap seorang yang high level person, dalam hari ini orang yang paling terdekat ke presiden. Ya udah pastilah menteri itu kan orang paling dekat ke presiden gitu kan. Jadi apalagi sedang KPK-nya sekarang kan di bawah presiden, di bawah pemerintah. Jadi sebenarnya semuanya itu menjadi lebih baik kalau kita pemerintah punya visi pemberantasan korupsi yang baik sehingga tidak melebar kemana-mana. Dan memang kalau saya bilang sih agak naif juga kalau kita bilang ini nggak ada warna politiknya. Karena kan penyelidikannya juga kita udah lihat dari awal itu kapan, Ya. terus kenapa sekarang, dan kemudian kan pengalaman pada masa lalu supaya nggak noisy berisik, karena kita mau pesta cari pemimpin yang baik supaya nggak diwarnai oleh atau colored by diwarnai oleh beberapa upaya yang baik. Sebenarnya ini kan bisa ditunda dulu, toh kedaluarsanya pidana itu kan 18-an ya. Jadi nggak sekarang juga, nanti habis pemilihan presiden baru juga demi keadilan dia juga bisa ditindaklanjuti. Jadi ini as a matter of wisdom saya pikir ya, Mbak. Oke, kalau dari ICW melihat kasus ini ada 3 kasus sekaligus yang diusut di Kementerian Pertanian saat ini. Tapi efektif atau tidak begitu penyidikannya hingga saat ini? Mbak Almas, bisa dengar suara saya? Ya, silakan. Iya, kalau terkait dengan kasusnya, salah satunya misalnya terkait dengan jual beli jabatan ya. Ya. Ini memang salah satu kasus yang
sangat rentan terjadi, bahkan tidak hanya di kementerian, di level pemerintah daerah kasus ini seringkali muncul. Sudah banyak beberapa kepala daerah di level bupati ataupun wali kota begitu ya, yang kemudian tersangkut kasus korupsi, beberapa di antaranya bahkan juga ditangani oleh KPK, ini terkait dengan jual beli jabatan. Jadi memang di situ salah satu titik rentannya, memang salah satu problem birokrasi begitu ya Mbak ya. Ya. Birokrasi atau jabatan, walaupun sudah ada mekanismenya, seperti misalnya penempatan atau seleksi jabatan pimpinan tinggi itu kan sudah diatur dengan jelas, bahkan pejabat pembina kepegawaian harus membentuk tim seleksi, diawasi oleh KASN dan sebagainya, tetapi kemudian celah untuk terjadi nepotisme dan korupsi di dalamnya itu juga cukup tinggi. Jadi kalau dilihat dari kasusnya ya ini adalah kasus yang memang sangat mungkin memang terjadi di berbagai institusi negara, entah itu di level kementerian pusat ataupun di level pemerintah daerah. Dan kalau sekarang penyidikan yang berlangsung, Anda melihat efektif atau tidak dari kasus-kasus yang diangkat KPK termasuk pemerasan di sana? Apakah ini terhambat karena pertanyaan di publik soal ini kok udah penyidikan tapi nggak ada tersangkanya, padahal udah geledah sana sini, begitu nggak Mbak Almas? Iya, bisa jadi memang ya sebagai penegak hukum tentu harus berhati-hati ya menetapkan seseorang sebagai tersangka. Terlebih misalnya di kondisi atau situasi hari ini, meskipun tadi Pak Saud juga mengingatkan bahwa semua orang di mata hukum itu sama, tapi kondisi hari ini kita berada di tahun politik yang bisa dikatakan sensitif begitu ya. Ini rumornya sudah apa ya, sudah santer soal isu politisasi dan lain-lain. Saya rasa KPK memang perlu berhati-hati, tapi di sisi lain kemudian jangan berlarut-larut dalam menyelesaikan atau mengungkap kasus ini. Terlebih apa ya, ini kan sudah disebut-sebut di mana-mana Menteri Pertanian sebagai tersangka begitu ya, sehingga harus ada kejelasan di situ. Dan saya rasa soal pandangan politisasi dan lain-lain ini susah dibantah juga. Selain kita berada di tahun pemilu, ini juga menjadi tren yang publik lihat atau publik saksikan begitu ya belakangan waktu ini terhadap bagaimana kinerja KPK itu sendiri. Tapi di luar itu saya rasa memang selayaknya KPK perlu berhati-hati dalam menetapkan orang sebagai tersangka begitu ya. Mungkin itu yang saat ini dilakukan oleh KPK, sedang mengumpulkan alat bukti yang cukup begitu ya sebelum kemudian masuk ke tahapan yang selanjutnya. Karena harus firm dulu alat buktinya, minimal 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Oke, soal itu harus berhati-hati. Pak Saud, tapi kalau bicara soal sekarang tadi juga menyambung Mbak Almas, menjawab berbagai rumor yang ada. Oke, berhati-hati, tapi jangan sampai rumor ini semakin berkembang sehingga banyak persepsi di muka publik, apalagi kalau dikaitkan sekarang sensitif di tahun politik. Tapi kalau sekarang posisinya, Menteri Pertanian masih di luar negeri, belum tiba sampai hari ini meskipun informasinya kemarin semestinya sudah ada di Indonesia. Dengan sudah KPK menggeledah kantor dan rumah dinas, ini bisa menghalangi proses penyidikan ke depan atau tidak, Pak Saud? Oh ya enggak lah, kalaupun dia katakanlah yang bersangkutan nggak pulang-pulang gitu kan, kita udah bisa dilakukan lebih lanjut, banyak upaya yang bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya bukan di situ esensinya. Esensinya adalah bahwa negeri ini memerlukan seorang pemimpin dan kita mau cari pemimpinnya sekarang. Dan kalau kita bilang sekali lagi tidak ada politisasi, waduh, dari 1.302 orang yang saya lihat di dalam satu YouTube ya, hampir 90% bilang itu politik. Terus kita mau salahkan masyarakat? No. Itu yang disebut wisdom crowd. Jadi orang di luar sana itu lebih bijaksana dibandingkan 5 orang pimpinan di KPK itu pasti. Karena masyarakat itu nggak punya pestet. Jadi cuman maksud saya gini loh. Itu yang saya maksudkan kembali lagi, yang disebutkan extraordinary crime, kemudian terus pakai extraordinary wisdom, extraordinary sense, gitu ya. Pokoknya yang ekstra itulah yang sebenarnya menuju kebaikan, yang ujungnya itu penegakan hukum, tentunya efisiensi dan efektivitas. Itu hukum paling begitu. Baru kemudian ketemu hukum itu bermanfaat, hukum itu pasti, hukum itu juga adil. Nah ini kan nggak adil jadinya. Kok kayaknya semua orang ngomong hanya mau ngilangin dokumen. Tapi Harun Masiku yang kelayapan itu ada nggak pejabat pernah ngomong? Ya nggak? Ini saya jadi bukan mau ke arah kemana, tapi maksud saya gini, hati-hati kalau kita bicara hukum berlaku semua orang, tapi ketika bukan orang kita, bukan dukungan kita, kita seolah-olah extraordinary effort pada
bagian lain. Kalau teman kita nggak ada extraordinary effortnya gitu. Jadi saya katakan begini loh, oke lah kita udah tahu indeks persepsi korupsi kita 34 dan kita nggak bisa lari lagi bahwa negeri ini memang sangat parah di dalam pemberantasan korupsi. Jadi oleh sebab itu jangan ditambahin lagi dengan Ya. gimmick-gimmick yang akhirnya menimbulkan berbagai tanggapan-tanggapan yang saya khawatir ya nanti sebentar lagi beberapa bulan lagi indeks persepsi korupsi dikeluarin ini akan turun lagi. Kayaknya begitu, Mbak. Oke, jangan sampai tebang pilih. Kalau mau jangan sampai, kalau mau berlaku sama ya sama terhadap seluruhnya. Terakhir Mbak Almas, jadi untuk menjaga transparansi KPK di kasus terkait Kementerian Pertanian ini apa yang harus dilakukan dan bisa publik awasi? Ya, Mbak, ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya, sudah ada di hadapan publik begitu. Bahkan ada rumor juga sudah dilakukan penetapan tersangka sehingga KPK dalam konteks ini ya harus transparan dalam artian bagaimana dugaan keterlibatan ketika nanti misalnya masuk ke tahapan yang selanjutnya, kasusnya terkait dengan apa begitu ya. Ini juga untuk menghindari persepsi atau asumsi paling tidak ya yang mulai muncul di publik bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum ini semacam dijadikan sebagai alat politik begitu ya untuk kepentingan pemilu 2024 misalnya, sehingga KPK di sini perlu cermat, berhati-hati betul dalam memproses kasus-kasus khususnya yang melibatkan nama-nama besar atau high profile dari partai politik khususnya atau di level menteri dan lain-lain gitu. Iya, niatan dan nanti bagaimana praktiknya KPK menangani kasus ini akan bisa diawasi publik juga, ada unsur politis atau tidak, tapi yang jelas kalau tadi Pak Saud juga bilang equality before the law-nya harus dilaksanakan ya, the real equal ya, tidak tebang pilih sana sini. Terima kasih Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, dan juga Mbak Almas Galia Putri, peneliti ICW, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.